dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan petinggilah kecerdasanku. Amin. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pecahan. Adapun tujuannya, yang pertama, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Tujuan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pecahan, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu pecahan. Dan pastinya kalian sudah belajar waktu di kelas 4. Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu satu angka pembilang dan satu angka penyebut. Oke, Ibu akan perlihatkan contohnya. 1/2 itu dikatakan pecahan karena di situ ada pembilang dan juga ada penyebut. Pembilangnya angka berapa? Ya, pembilangnya angka 1. Dan penyebutnya angka berapa? Oke, penyebutnya angka 2. Adapun pembahasan dalam pembelajaran hari ini, yang pertama, penjumlahan pecahan biasa. Yang kedua, penjumlahan pecahan campuran. Yang ketiga, penjumlahan pecahan desimal. Dan yang keempat, penjumlahan dalam bentuk persen. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa. Dalam penjumlahan pecahan biasa terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, dan yang satu lagi, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sekarang Ibu akan perlihatkan contohnya untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Oke, kalian bisa lihat 2/6 ditambah 3/6. Di sini penyebutnya sama-sama angka 6. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa langsung menjumlahkannya. Jadi, hasil dari 2/6 ditambah 3/6 adalah 5/6. Oke, itu benar. Yang kedua, penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Contohnya, 1/3 ditambah 1/2. Di sini penyebutnya berbeda. Yang satu angkanya 3 dan yang satu lagi angkanya 2. Untuk menyelesaikannya harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara mencari KPK dari angka 3 dan angka 2. Yang pertama, angka 3. Kelipatan dari angka 3. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian, angka 2, kelipatannya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Di sini kalian dapat melihat KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Baik, sekarang kita bersama-sama menyelesaikan penjumlahan dari 1/3 ditambah 1/2. Tadi kita sudah bersama-sama mencari penyebutnya. Penyebutnya tadi sama-sama 6. Jadi 1/3 apabila dirubah penyebutnya menjadi 6, sama-sama dikali angka
sama-sama dikali angka 2. Pembilang dikali angka 2, penyebut juga dikali angka 2. Jadi 1/3 apabila sudah dirubah penyebutnya menjadi 2/6. Sekarang yang 1/2. 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Berapa? Ya, 3. Nah, sekarang apabila pembilang dikali 3, penyebut juga dikali 3. Nah, 1 dikali 3 adalah 3. 2 dikali 3 adalah 6. Maka hasil dari 1/3 ditambah 1/2 adalah 5/6. Oke. Sekarang yang nomor 2, penjumlahan, pecahan, campuran. Nah, Ibu akan beri contohnya. 25/7 ditambah 1/3. Nah, ini adalah pecahan campuran. Untuk menyelesaikannya harus dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya 25/7. Nah, apabila dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 7 dikali 2 ditambah 5. Ada yang tahu berapa hasilnya? Ya, 19. Penyebutnya berapa? Ya, 7. Jadi 25/7 apabila dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 19/7. Nah, sekarang untuk yang 1/3. Nah, bagaimana? Sama seperti yang tadi, 3 dikali 1 tambah 1. Hasilnya berapa? Ya, 4. Apabila sudah dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, bisa dijumlahkan. Tapi penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Karena ini penyebutnya berbeda. Yang satu angka 7 dan yang satu lagi angka 3. Nah, cara untuk menyamakan penyebutnya sama seperti yang tadi. Bisa menggunakan KPK. Nah, kita cari bersama-sama ya. KPK dari 7 dan 3. Yang pertama, angka 7. Yaitu kelipatan dari 7, 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Sekarang, angka 3, kelipatannya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Nah, di situ dapat dilihat bahwa KPK dari 7 dan 3 adalah berapa? Ya, 21. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang tadi. 19/17 ditambah 4/3. Nah, tadi kita sudah sama-sama mencari penyebutnya yaitu 21. Kita selesaikan satu persatu ya. Yang pertama 19/7. Nah, 7 dikali berapa yang hasilnya 21? Berapa? Ya, 3. Nah, apabila penyebut dikali 3, pembilang juga dikali 3. Maka 19 dikali 3 adalah 57. Nah, 7 dikali 3 adalah 21. Maka 19/7 setelah dirubah penyebutnya menjadi 57/21. Sekarang yang 4/3. Nah, tadi kita sudah semua sama-sama mencari KPK dari 3, yaitu 21. Nah, 3 dikali berapa yang hasilnya 21? Berapa anak-anak? Ya, 3 dikali 7. Nah,
Apabila pembilang dikali 7, penyebut juga dikali 7. Maka 4 dikali 7 adalah 28. Kemudian 3 dikali 7 adalah 21. Maka 4/3 menjadi 28/21. Nah, setelah ini penyebutnya sudah sama, bisa langsung dijumlahkan. Jadi 57/21 ditambah 28/21 berapa? Iya, 85/21. Nah, ini bisa disederhanakan lagi menjadi 41/21. Jadi, untuk 25/7 ditambah 1/3 hasilnya adalah 85/21 atau 41/21. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Jadi, tadi kita sudah membahas tentang pecahan, di mana pecahan itu dalam penjumlahannya itu terbagi dalam 4 bagian. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan juga pecahan dalam bentuk persen. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita hanya membahas 2 penjumlahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk pecahan dalam bentuk desimal dan juga persen akan kita pelajari setelah pembelajaran berikutnya. Nah, sebagai evaluasi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan beberapa soal pada kalian. Nah, kalian dapat melihatnya di deskripsi video Ibu ini. Oke, tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.